teman-teman semua, kembali lagi nih di channel kita. Hari ini aku, Jasmine Sabina Arianti, bersama teman-teman aku bakal ngejelasin tanggung jawab advokat yang harus diberikan kepada klien dalam pandangan kami, mahasiswa hukum. Kalian tahu nggak sih, advokat itu bukan hanya penegak hukum yang harus datang ke persidangan aja loh. Tugas dan tanggung jawab advokat kepada klien itu lebih kompleks daripada itu. Kalian kalau mau tahu, pantengin terus ya, jangan di skip-skip karena informasi yang kita berikan ini sangat berharga loh teman-teman. Jadi kalian kalau mau tahu, jangan lupa pantengin channel ini terus ya. Oke, tanggung jawab advokat kepada klien akan dijelasin sama teman aku nih. Let's go! Terima kasih, nama saya Lisa. Jadi kalau kita bicara tanggung jawab dasar advokat, semuanya berawal dari prinsip bahwa advokat itu bekerja untuk melindungi kliennya semaksimal mungkin. Ketika seseorang datang ke advokat, dia biasanya lagi dalam keadaan bingung, takut, atau merasa tidak punya kekuatan. Di titik itulah, advokat harus hadir sebagai pendamping yang paham hukum. Tanggung jawab pertama adalah membela kepentingan klien dengan sungguh-sungguh. Artinya, advokat harus menggunakan kemampuan untuk pengetahuannya untuk mencari jalan terbaik agar klien mendapat perlindungan hukum, keadilan, dan kepastian hukum. Yang kedua, advokat wajib menjaga rahasia klien. Ini sangat ditekankan dalam undang-undang dan kode etik. Informasi apapun yang disampaikan klien, bahkan hal yang paling pribadi sekalipun, tidak boleh dibocorkan. Tanpa rasa aman ini, klien tidak akan bisa terbuka ke advokat. Selain itu, advokat dituntut untuk jujur, objektif, dan tidak mengarahkan klien dengan cara yang menyesatkan. Dari awal menjalani profesi ini, advokat sudah dituntut menjaga integritas. Nah, kalau dari sudut pandang mahasiswa hukum yang sedang mempersiapkan diri untuk jadi advokat, kita juga harus paham bahwa advokat punya banyak hak-hak profesional supaya bisa membela klien dengan optimal. Nah, yang pertama, advokat berhak meminta informasi, data, dan dokumen dari instansi pemerintah maupun pihak lain untuk kepentingan pembelaan klien. Hak ini bukan untuk gaya-gayaan, tapi memang diperlukan supaya pembelaan bisa disusun secara akurat. Yang kedua, advokat punya kebebasan mengeluarkan pendapat hukum. Artinya, advokat bebas menyampaikan argumen dan strategi pembelaan selama masih mematuhi undang-undang dan kode etik. Yang ketiga, advokat memiliki hak imunitas. Apa sih hak imunitas itu? Yaitu tidak bisa dituntut, dipidana, ataupun perdata selama menjalankan tugas dengan itikat baik. Ini penting supaya advokat tidak takut atau terintimidasi saat membela klien. Tapi, meskipun punya banyak hak, semuanya harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Hak-hak ini bukan untuk disalahgunakan ya, tapi untuk memastikan klien memperoleh pembelaan yang layak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aku mau menambahkan dari sisi hubungan advokat dengan klien. Di kelas-kelas hukum profesi, kita sering diajari bahwa advokat bukan hanya membela, tetapi juga menjadi penasihat hukum. Salah satu tanggung jawab penting advokat adalah memberikan nasihat hukum yang jujur. Kalau kasus itu berat, advokat harus jujur bahwa bilang kasus itu berat. Kalau peluangnya menang kecil, harus disampaikan apa adanya. Jangan membuat klien hidup penuh dengan harapan palsu. Selain itu, advokat juga wajib menjelaskan proses hukum dengan bahasa yang mudah dipahami. Terkadang, klien tidak mengerti dengan istilah-istilah seperti eksepsi, mediasi, atau upaya hukum. Maka, advokat punya tanggung jawab menjelaskan langkah-langkahnya agar klien tidak merasa buta arah. Kemudian, advokat juga harus profesional dalam menjalankan kuasa dari klien, mulai dari mendampingi saat penyidikan, menyusun berkas, negosiasi, sampai dengan persidangan. Semua harus dilakukan secara terencana dan terukur. Kalau aku melihatnya dari teori yang kita pelajari, advokat itu bertindak dalam dua dunia sekaligus, dunia hukum positif dan dunia etika profesi.
Dalam Kode Etik Advokat Indonesia, advokat diwajibkan menjaga martabat profesi, bersikap sopan kepada pengadilan, jujur kepada klien, dan tidak boleh melakukan tipu muslihat apapun. Kode etik ini sangat ketat karena profesi advokat tidak boleh kehilangan kepercayaan publik. Salah satu poin penting adalah advokat harus independen. Mereka tidak boleh menerima intervensi dari pihak manapun, baik tekanan kekuasaan, ancaman, maupun imbalan yang menyimpang. Independensi ini juga membedakan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Jika advokat melanggar, ada Dewan Kehormatan yang bisa memberikan sanksi, mulai dari teguran sampai pemecatan. Artinya, profesi advokat punya sistem pengawasan internal yang sangat serius. Jadi, tanggung jawab advokat itu jauh lebih besar dibanding yang kita lihat di persidangan selama ini. Aku setuju dengan semuanya. Kalau dari sudut pandang mahasiswa yang sering ikut pendampingan hukum di lapangan, aku melihat bahwa advokat itu seperti jembatan antara masyarakat dan hukum. Tanggung jawab advokat bukan hanya membela, tapi juga memberikan pemahaman kepada klien. Banyak orang yang tidak mengerti akan hak-haknya sendiri. Bahkan ada yang tidak tahu bahwa dia berhak didampingi advokat sejak ditangkap. Advokat harus membuat klien merasa aman untuk bercerita dan merasa bahwa dirinya dihargai. Dengan begitu, advokat bisa menyusun pembelaan dengan tepat. Dan satu hal yang paling penting, advokat harus menjaga nama baik profesi. Kalau ada satu advokat melakukan pelanggaran, dampaknya bisa buruk bagi citra seluruh profesi. Jadi, tanggung jawab advokat bukan saja kepada klien, tapi juga kepada masyarakat luas. Buat kita mahasiswa hukum, kita harus jadi pengingat bahwa profesi advokat bukan pekerjaan sembarangan. Ada amanah besar yang harus dijaga. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Kalian semua udah pada paham belum tentang hasil diskusi kita kali ini? Jadi bisa disimpulkan bahwa tanggung jawab advokat terhadap klien itu mencakup profesionalisme, integritas, kejujuran, dan keberpihakan pada keadilan. Semoga dengan diskusi kali ini kalian semua bisa paham ya apa aja sih tugas dan tanggung jawab advokat terhadap klien. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah tontonin video kita. See you on the next video and bye-bye.